Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Anugerah Allah bagi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita orang percaya, orang Kristen pasti menginginkan, mengharapkan anugerah Allah boleh berlaku dalam hidup kita. Dan benar saja anugerahnya sudah dicurahkan bagi kita melalui karya keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Karya terbesar yang terjadi dalam hidup kita yang dianugerahkan Allah kepada kita ketika kita boleh menerima karya keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Petrus dalam nats ini hendak menyampaikan pesan kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada saat itu, di mana mereka boleh dikuatkan, dimampukan setelah mereka yang pertama dikejar-kejar oleh pemerintah karena mereka adalah orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang Kristen yang memiliki identitas yang berbeda pada saat itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, muncul pula para pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengajarkan jauh berbeda dari iman yang disampaikan oleh para rasul kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Guru-guru palsu ini seolah-olah mengajarkan hampir sama persis dengan yang disampaikan, tetapi membelokkan beberapa doktrin-doktrin, beberapa teologi yang kemudian membuat kebingungan dari jemaat sehingga mereka gagal paham dan tidak tahu mau melakukan mana yang benar yang dikehendaki Allah dalam hidup mereka. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dengan jalan itu merupakan korelasi dari ayat sebelumnya di mana Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang percaya, kepada kita semua. Yang dikatakan di sini dengan jalan itu bahwa yang pertama bisa kita lihat anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Benar, dia merealisasikan janji-janjinya. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Allah akan merealisasikan. Dia tidak hanya sekedar menjanjikan, aku akan menganugerahkan, aku akan memberkati, aku akan memberikan ini dan lain sebagainya. Karena dia bukan seperti manusia yang hanya tahu menyampaikan janji-janji tetapi kemudian ingkar janji. Dia Tuhan selalu konsisten dengan segala sesuatu yang dia janjikan dan dia sampaikan. Dan pada waktunya dia akan menggenapi dan memberikannya kepada kita. Kita sudah dipersiapkan untuk menerima janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Yang kedua dikatakan dalam nats ini, janji-janji yang dianugerahkan tersebut supaya kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Luar biasa pengertian dari kodrat ilahi ini bisa dipahami sebagaimana kita adalah imago Dei, gambaran dari ketika Allah menciptakan kita adalah gambaran dan rupa Allah. Kita digambar serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan baik adanya, jauh lebih sempurna daripada ciptaannya yang lain. Maka gambaran ilahi Allah ini juga tidak hanya berupa rupa, tetapi sifat dan karakter ilahi, kekudusan, kesucian, bahkan segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri Allah semestinya ada dalam diri kita. Memang kita masih berada dalam kehidupan di dunia ini, banyak tantangan, banyak mungkin hal yang bisa membuat kita, hal-hal duniawi yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membuat kita membinasakan kita. Yaitu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita sudah
sudah diingatkan hari ini dengan 3 hal yang dianugerahkan Allah. Kiranya dengan anugerah yang diberikan kepada kita boleh meluputkan kita nanti dari hukuman kekal, sehingga kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kita dijauhkan dari hawa nafsu, sehingga kita ada dalam bimbingan Roh Kudus yang terus menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.